Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apridayanti. Di sini saya akan membahas sedikit mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi yang bertemakan implementasi teknologi komunikasi. Implementasi dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi. Nah, implementasi sendiri secara harfiah berarti penerapan. Dalam prakteknya, penerapan teknologi komunikasi harus didahului oleh penguasaan keterampilan pengoperasian teknologi komunikasi tersebut. Nah, karena tanpa keterampilan menguasai teknis, suatu teknologi komunikasi tidak akan mungkin diterapkan oleh seseorang. Hal ini mengisyaratkan teknologi komunikasi itu sebuah inovasi. Selanjutnya ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan sistem teknologi dan untuk pemakaiannya manusia perlu mengatur sesuai dengan nilai-nilai yang diisyaratkan oleh teknologi. Selanjutnya poin yang kedua ada proses implementasi teknologi komunikasi. Proses implementasi teknologi komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada inisiasi, yaitu usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahami dengan seksama, dan merencanakan untuk membuat pengadopsian. Tahap ini mempunyai dua tingkat. Yang pertama ada agenda setting, yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi. Yang kedua ada matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengadopsi Selanjutnya ada tahap kedua. Implementasi yaitu seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Tahap ini memiliki 3 tingkat. Yang pertama ada redefining, yaitu mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur lembaga, metalitas, dan kebiasaan individu untuk keperluan teknologi komunikasi. Yang kedua ada routinizing, yaitu teknologi komunikasi sudah diketahui secara jelas dan sudah menjadi bagian dari infrastruktur dari organisasi atau sebagai pelengkap dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada clarifying, yaitu meyakinkan pada anggota baru atau individu tentang seluk-beluk teknologi komunikasi yang dimaksud. Nah, dengan demikian proses hingga implementasi teknologi komunikasi ini dapat disimpulkan melalui 5 proses, yaitu agenda setting, matching, redefining, clarifying, dan routinizing. Implementasi teknologi komunikasi ini memaksa individu untuk melakukan suatu adaptasi agar dapat melewati prosesnya dengan baik. Adaptasi tersebut adalah penyesuaian nilai-nilai yang dibawa teknologi komunikasi dengan kondisi sosiokultural di mana individu tersebut menjadi tunggal. Nah, selanjutnya poin yang ketiga yaitu ada kategori adapter. Anggota sistem sosial dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok adapter atau penerima inovasi sosial sesuai dengan tingkat kecepatan dalam menerima inovasinya. Salah satu pengelompokan yang dapat dijadikan pedoman adalah pengelompokan berdasarkan kurva adopsi yang telah diuji oleh Rogers pada tahun 1961. Gambaran tentang pengelompokan adopter ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu ada inovator. Sekitar 2,5% individu yang pertama kali mengadopsi inovasi. Cirinya petualang, berani mengambil risiko, mobil, cerdas, kemampuan ekonomi tinggi. Nah, orang-orang seperti ini
Orang-orang seperti ini lebih dapat membentuk komunikasi yang baik meskipun terdapat jarak geografis. Biasanya itu memiliki gaya hidup dinamis di perkotaan yang memiliki banyak teman atau relasi. Yang kedua ada early adopter atau perintis pelopor. 13,5% yang menjadi para perintis dalam penerima inovasi. Cirinya pada teladan atau pemuka pendapat. Orang yang dihormati, akses di dalamnya tinggi. Kelompok ini lebih lokal dibandingkan kelompok inovator karena kategori adopter seperti ini menghasilkan lebih banyak opini dibandingkan kategori lainnya, serta selalu mencari informasi tentang inovasi. Mereka dalam kategori ini sangat disegani dan dihormati oleh kelompok karena kesuksesannya mereka dan keinginannya untuk mencoba inovasi baru. Nah, yang ketiga ada early majority atau pengikut dini. Sekitar 34% yang menjadi para pengikut awal. Cirinya penuh pertimbangan interaksi internal tinggi. Nah, kategori pengadopsi seperti ini merupakan mereka yang tak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Nah, sebaliknya sebaiknya mereka akan dengan berkompromi secara hati-hati sebelum membuat keputusan dalam mengadopsi inovasi, bahkan bisa dalam kurun waktu yang lama. Orang-orang seperti ini menjalankan fungsi penting dalam melegitimasi sebuah inovasi. Nah, atau menunjukkan kepada seluruh komunikasi bahwa sebuah inovasi layak digunakan atau atau cukup bermanfaat. Selanjutnya ada late majority atau pengikut akhir. Sekitar 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerima inovasi. Cirinya itu ada skeptis, penerima karena pertimbangan ekonomi atau tekanan sosial, terlalu hati-hati. Nah, kelompok ini lebih berhati-hati mengenai fungsi sebuah inovasi. Mereka menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi sebelum mereka mengambil keputusan. Nah, terkadang teknologi dari kelompoknya bisa memotivasikan mereka. Makanya dalam kasus ini, kepentingan ekonomi mendorong mereka untuk mengadopsi inovasi. Baik, selanjutnya poin keempat ada implementasi teknologi bagi organisasi. Yang pertama itu ada manajemen sistem. Nah, proses manajemen sistem adalah implementasi teknologi sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil sistem organisasi. Dalam tataran tertentu, pandangan ini berasal dari perkembangan teori sistem yang terbuka. Dalam konteks ini, perubahan dianggap sebagai proses yang turun dari atas. Yang kedua, ada proses birokrasi. Di dalam proses ini, implementasi teknologi komunikasi merupakan sebuah upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga. Nah, berdasarkan persepsi manajemen puncak, perubahan ditentukan pembuat dan pengambil keputusan paling tinggi. Jika dijelaskan lebih konkret, pada Tarnowski dan Pesser ini mengungkapkan bahwa sebuah implementasi pada tingkat manajemen organisasi hanya bisa dilakukan kalau ada instruksi dari atasan. Nah, jadi jika manajer menghendaki implementasi teknologi, semua akan mengikuti kebijakan manajer itu. Nah, yang ketiga ada pengembangan organisasi. Artinya implementasi teknologi komunikasi ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu dan komunitas. Nah, serta muncul karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Yang keempat ada konflik atau tawar-menawar. Di sini implementasi teknologi komunikasi merupakan proses
merupakan proses hasil tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar kompromistis. Sebagaimana diketahui, setiap penerapan teknologi baru menimbulkan pertentangan bagi individu atau sebuah lembaga. Perbedaan akan diimplementasikan teknologi hanya berhenti setelah diterapkan. Itu pun hasil kesepakatan bersama. Nah, konflik ini akibatnya perbedaan implementasi teknologi ini sering diperlukan supaya penerapan teknologi tersebut benar-benar melalui pemikiran yang dalam, bukan atas desakan atasan, pengambilan kebijakan atau lingkungan sekitar. Nah, dalam perspektif implementasi teknologi ini dapat melahirkan 4 perspektif implementasi teknologi komunikasi. Yang pertama ada teknosentrik. Teknosentrik ini adalah penerapan perspektif ini menempatkan teknologi sebagai kekuatan yang mendorong terciptanya perubahan. Yang kedua ada sosiosentrik. Kalau perspektif ini merupakan kebalikan dari perspektif teknosentrik, apabila perspektif teknologis berfokus pada teknologi. Nah, yang ketiga ada konflik. Pada perspektif ini menempatkan konflik sebagai sesuatu yang melekat pada proses pengambilan keputusan. Nah, yang keempat yaitu ada desain sistem. Merupakan kombinasi ketiga perspektif terdahulu, dengan kata lain mengintegrasikan fokus ketiga perspektif dahulu, mulai dari teknologi, sistem sosial, dan politik. Nah, karena itu perspektif ini lebih dikenal dengan nama siklus kehidupan sistem. Bisa dijelaskan lebih lanjut jika akan dapat diimplementasikan teknologi komunikasi. Baik, selanjutnya poin terakhir yaitu ada faktor penentu implementasi teknologi. Yang pertama ada sistem sosial. Sistem sosial adalah aturan sosial yang diakui, dilaksanakan, dan dijadikan petunjuk dalam perilaku sehari-hari. Dan yang kedua ada tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi setiap implementasi teknologi komunikasi baru. Harus sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Yang ketiga ada tekanan pihak lain, yaitu penerapan teknologi bisa terjadi karena adanya tekanan pihak lain, baik individu, masyarakat, dan kenyataan. Dan yang keempat ada kesadaran individu. Implementasi teknologi juga bergantung pada kesadaran individu. Dan yang kelima terakhir yaitu ada kepentingan kekuasaan, yaitu kekuasaan politik juga bisa menjadi penentu implementasi teknologi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.